Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali Tawakal kembali menjumpai Anda, saya Farid Hasan. Pemirsa, menggapai cita-cita setinggi langit untuk merubah nasib boleh-boleh saja. Namun jangan sampai justru keluarga kita terbengkalai. Itulah yang menimpa narasumber kita yang saat ini sudah berada di studio. Assalamualaikum Mbak Yuli. Gimana Mbak Yuli, sehat? Terima kasih Mbak Yuli sudah hadir di studio dan mau berbagi kisahnya kepada kita semua. Dan pemirsa, di studio juga sudah hadir Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir di Tawakal. Baik Pak Ustadz dan pemirsa di rumah, Ibu Yuli ini punya masalah dengan kehidupannya, di mana ia pernah terobsesi ingin menjadi seseorang dan ingin merubah nasib, namun justru keluarganya ia tinggalkan. Dan ada juga cara-cara lainnya yang ini di luar dari jalannya Allah. Pak Ustadz dan Ibu Yuli langsung aja cerita ke kita, ke Pak Ustadz dan saya, kisah hidupnya Bu Yuli ini seperti apa. Iya, terima kasih Mas Farid, tim Tawakal dan Pak Ustadz. Jujur, saya direndung masalah yang mana saya itu kehidupan ini mau saya bawa kemana. Dari awal saya menikah, hidup saya itu udah susah. Dan dari kehamilan pertama itu, saya udah bener-bener bingung harus gimana. Dan akhirnya saya mengadu nasib buat pergi ke Jakarta, ingin menjadi seorang artis. Kemudian? Tapi dari pihak si suami saya itu, dia awalnya emang melarang ya Mas ya. Tapi saya tetap kekeh karena emang tanpa saya harus kerja, gimana dengan anak-anak saya. Pada saat meninggalkan rumah itu anak sudah berapa? Ada 2. Sudah 2. Artinya pergi dari rumah tanpa seizin suami. Iya, suami sempat melarang, tapi gimana lagi? Itu semua demi keluarga, demi anak-anak. Semakin tumbuh besar, dia semakin butuh biaya banyak. Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz, seorang istri? Oke lah, dia merasa perekonomiannya kurang, dia memutuskan untuk mencari rezeki keluar, tapi tanpa izin dari suami. Pak Ustadz. Jadi kalau dalam tuntunan agama, ketika pasangan suami istri, maka kewajiban istri itu kepada suami. Jadi bedanya ketika menjadi anak, maka kewajibannya kepada ayah sama ibunya. Tapi ketika sudah ijab kabul, maka seorang wanita harus tunduk dan patuh kepada suami. Kalau tadi Mbak Yuli, kisah Mbak Yuli ini kan suasana keluarga dari aspek ekonomi mungkin sedang diuji Allah, masih susah. Mungkin punya keinginan untuk merubah nasib, kemudian ingin hijrah ke Jakarta dengan harapan ada perubahan ekonomi. Tetapi kan Mbak Yuli ada satu hal yang dilanggar, yaitu tidak mendapatkan izin atau tidak diizinkan oleh suami. Dan ini para pemirsa sekaligus menjadi pelajaran kepada kita bahwa seorang istri kemanapun kalau ada niatan-niatan baik, maka sebaiknya dirundingkan, dirapatkan, dimusyawarahkan bersama suaminya. Maka dengan cara seperti itu suami akan berdasarkan pertimbangan untuk kemaslahatan keluarga, mungkin akan mendapatkan kebaikan, dan seorang istri suami akan mengizinkan. Maka langkah istri yang kemudian diizinkan oleh suami inilah yang sesungguhnya akan menambah keberkahan dalam mencari rezeki ini. Yang seringkali para wanita-wanita yang ingin mengejar karir itu kadang-kadang melihat aspek duniawi ansi. Dia tidak melihat ada dimensi spiritual di baliknya itu, yaitu doa dan ridho daripada seorang suami. Karena pada zaman Rasulullah SAW ada kisah menarik. Dari seorang sahabat ini, suaminya pergi bekerja, suaminya pergi di medan pertempuran bersama Rasulullah, dan istrinya diizinkan, Anda tidak boleh menerima tamu laki-laki, Anda tidak boleh bepergian, dia ikuti saja.
Sampai suatu saat orang tuanya sedang sakit saja, kemudian sampailah kemudian diriwayatkan meninggal, kemudian orang ini tidak sampaikan, kemudian sahabat mengadu Rasulullah, ini keterlaluan ini anak ini. Maka kemudian Rasulullah SAW tersenyum, berbahagialah orang tuanya meninggal karena telah memiliki seorang putri yang sangat solihah, dia berbakti pada suaminya, dan itu juga jalan ridho Allah kepada dia. Jadi kisah ini memberikan pelajaran kepada kita pentingnya apapun keputusan yang diambil seorang istri hendaknya sepengetahuan dan seizin daripada suami, karena itu insya Allah akan membawa masalah bagi kehidupan istri dan anak-anaknya. Iya. Mbak Yuli pada saat memutuskan untuk ke Jakarta ingin menjadi artis, kemudian apa yang Mbak Yuli lakukan nih pada saat di Jakarta? Saya mengambil nasib, Mas, ikut casting ke sana ke sini, akhirnya saya udah jadi peran figuran, ekstra pun saya jalani, dan saya ketemu sama teman seperjuangan itu, Mas, ya. Dia menyarankan saya buat pasang susu. Oke, sebentar. Jadi dari usaha semua casting ke casting nggak pernah berhasil. Iya, nyampe saya itu pernah ketipu sama agensi. Saya udah ikut syuting, tapi akhirnya fee-nya nggak dikasih sama sekali ke saya. Fee-nya nggak dikasih sama sekali. Artinya dari semua usaha nggak ada yang membuahkan hasil begitu ya. Oke, sebelum saya nanya soal susuk nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, apakah ini bagian dari yang itu tidak izin dengan suami itu Pak Ustadz? Kenapa dia susah sekali untuk mendapatkan rezeki? Bisa juga, dan memang sangat mungkin sekali ya. Jadi keridhaan suami itulah yang kemudian akan membuka jalan rezeki kita. Harus difahami, harus dalam konteks dari situ. Dan yang kedua, proses kehidupan kita memang tidak mudah, serta-merta kemudian Allah memberikan rezeki. Allah akan menggaransi bahwa kalau orang itu menikah, maka Allah akan sempurnakan separuh urusan agama. Yang kedua, Allah akan cukupkan rezekinya. Makna cukup ini juga mesti sangat tergantung pada masing-masing individu. Lalu yang kedua, tadi Mbak Yuli tadi kemudian ternyata menemui beberapa jalan kesulitan. Saya kira ini mungkin bagian dari rangkaian tadi itu yang awalnya tidak saling merelakan tadi itu, sehingga kemudian akhirnya Mbak Yuli juga tidak tenang, suaminya juga mungkin dalam posisi yang tidak nyaman gitu kan. Dan kemudian ada langkah yang kedua yang dilakukan oleh Mbak Yuli, ada kemudian melakukan apa tadi? Susu tadi. Ya, pasang susu. Ya. Pasang susu. Apa tujuannya pasang susu Mbak Yuli? Biar auranya kebuka, Pak Ustadz. Jadi setiap ada yang ngelihat saya itu ada welas asihnya, ada kasihan sama saya. Tapi memang dari saya pasang susuk itu memang jobnya selalu ngalir terus. Jadi inilah salah satu bagian dari cara setan memainkan masuk di dalam. Ini kan ilmu yang sesungguhnya ilmu yang tidak diizinkan dalam tuntunan Islam. Karena tidak kecuali mainan susu itu dalam makna untuk aspek kesehatan. Medis mengatakan kemudian dibantu, mungkin itu soal lain. Tapi kalau ada dimensi magis yang kemudian dengan harapan kemudian menimbulkan daya tarik pada yang lain, maka ini sudah masuk dalam permainan setan tadi. Setan mempermainkan pandangan orang, kemudian itu kan keyakinan. Jadi tersugesti jalan tadi itulah. Inilah yang dalam banyak kehidupan seringkali orang tidak menyadari dan terjerembab dalam praktek itu. Jadi untuk membuka aura maka kemudian bermainlah apa itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Padahal sesungguhnya ada inner power, kekuatan dalam diri kita itu apa? Pesona dalam diri kita itu ya akhlak kita, pesona dari kita itu ya pancaran ucapan kita, pesona dari kita itu ya perilaku kita, pesona dari kita itu ya intelektual kita, pesona dari kita itu adalah bagaimana kita membangun interaksi komunikasi dengan orang lain. Maka saya kira dari sanalah pintunya, tapi tidak dengan cara-cara yang dimasukkan tadi. Ini kan masuk dalam kategori kain ini, dalam perdukunan. Khusus itu kan karena ada daya magis tadi itu. Jadi Nabi SAW mengatakan begini, man ata kahinan. Siapa yang mendatangi suatu dukun, kemudian ia summa utumina, kemudian ia mempercayai ucapan-ucapan tadi, termasuk tadi itu kan masuk di sana, maka kata Nabi apa? Allah tidak akan menerima 40 hari 40 malam ibadah dia. Jadi bisa dibayangkan orang satu kali ibadah tidak diterima saja. Itu merupakan kerugian yang luar biasa, apalagi long time sepanjang 40 malam. Apa maknanya pesan ini? Pesannya adalah bahwa ini masuk dalam perbuatan yang tidak Allah sukai, perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Maka kembalilah kepada jalan Allah, ada jalan pintu pembuka rezeki yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Yuli, setelah pasang susuk, job mulai banyak, kerjaan banyak. Artinya keuangan juga sudah mulai ada ya? Sudah mulai ada. Ada hubungan dengan suami kah, komunikasi suami dengan anak yang ditinggalkan setelah Ibu Yuli udah punya uang?
Saya emang dari hasil itu emang sengaja saya nyimpen buat tabungan, Mas. Tapi saya akhirnya pulang ke kampung dengan harapan si suami sama anak itu senang dan bangga sama saya. Tapi nggak tahu ya, malah mereka nggak akan mengenali saya. Malah nggak mau ngerti, nggak mau tahu keadaan saya seperti apa. Si anak menjauh dari saya, kenal aja enggak. Assalamualaikum. Dira, anak mama. Ya Allah, cantik sekali. Udah besar kamu, nak. Tante siapa sih? Dira, ini mama, nak. Ini mama. Ikut mama, sayang. Enggak. Sayang. Sayang, Dira. Ayah. Dira. Ini mama, Dira. Dira. Ini mama. Enggak. Dira, ini mama yang lahirin kamu. Dira. Yuli, ngapain kamu balik? Udah pergi sana. Mas, kamu apain anak kita, Mas? Dia jadi lupa sama aku, Mas. Ya ampun, Mas. Dira, sini Dira, sayang, sini Dira. Enggak. Dira, sini Dira. Stop. Sayang. Kalau benar tante mama aku, mana buktinya? Dira, maafin mama, Dira. Ini mama ada buktinya, sayang. Kamu tuh anak mama, sayang. Nih, foto kamu waktu kecil. Ini ayah, ini mama. Ini mama juga beliin oleh-oleh buat kamu. Ini sayang, pakai baju ini sayang. Ini baju buat kamu. Ini Dira. Sayang, pakai ya. Peluk ibu saya. Enggak. Dira. Dira ibu kan. Enggak, aku nggak mau. Ibu kan. Enggak.